ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan sebuah materi tentang kebudayaan maritim untuk memenuhi tugas presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mengambil tema tentang tata kelola lingkungan maritim dan kepulauan. Kami beranggota 6 orang. Yang pertama saya Ahmad David, NPM 24 10726. Saya Natasha Putri Aulia, NPM 24 10752. Saya Benedict Dandriani Liren Sarja, NPM 24 10740. Saya Kelvin Siregar, NPM 24 10712. Saya Barnabas Sogit, NPM 24 10704. Saya Steven Anantamunan, NPM 24 10768. Baiklah, kita masuk ke slide pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Benedict. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membahas latar belakangnya. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki wilayah perairan lebih dari 63% dari total wilayah nasional. Dengan ribuan pulau dan ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati, kekayaan ini menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi dan kedaulatan negara. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali serta pencemaran lingkungan laut mengancam kelestarian sumber daya tersebut, menurunkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, serta mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola lingkungan maritim dan kepulauan yang terpadu, berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi laut sebagai aset strategis bangsa. Oke, kita lanjut ke Kita masuk ke pengertian tata kelola lingkungan maritim dan kepulauan. Tata kelola lingkungan maritim dan kepulauan adalah upaya pengelolaan sumber daya laut dan wilayah kepulauan secara berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan adil, guna melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsipnya yang akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, prinsip-prinsip utama sustainability atau keberlanjutan, menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, transparansi, terbuka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada partisipasi, keterlibatan masyarakat lokal, nelayan, dan stakeholder. Akses, pemerataan, pemanfaatan sumber daya laut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya saya akan sampaikan adalah komponen lingkungan maritim. Apa saja komponen yang masuk ke dalam lingkungan maritim? Yang pertama adalah wilayah perairan atau laut. Itu mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksekutif yang menjadi ruang hidup dan sumber daya bagi beragam organisme laut. Lalu berikutnya komponennya adalah ekosistem laut. Terdiri dari berbagai habitat seperti terumbu karang, hutan, mangrove, dan dasar laut yang mendukung keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis. Berikutnya adalah sumber daya hayati laut, meliputi ikan, biota laut lainnya, serta mikroorganisme yang berperan dalam keseimbangan rantai makanan dan penyediaan sumber pangan. Berikutnya adalah komponen fisik dan kimiawi. Kondisi fisik laut seperti suhu, sanitasi, arus, serta kualitas air dan sangat menentukan kehidupan ekosistem maritim. Yang berikutnya adalah komponen aktivitas manusia, termasuk penggunaan ruang laut untuk pelayaran, perikanan, pariwisata, dan industri yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan melalui polusi dan kerusakan ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Berikutnya akan dijelaskan teman kami Steven Erlando. Sebagai instrumen tantangannya, yaitu yang pertama pencemaran laut seperti membuang sampah plastik,
minyak. Yang kedua itu overfishing atau penangkapan ikan berlebihan. Yang ketiga itu konflik penggunaan pesisir atau di antara pariwisata, industri, dan masyarakat lokal. Yang keempat itu kerusakan ekosistem atau mangrove atau terumbu karang. Yang kelima keterbatasan data dan pemanfaatan di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang selanjutnya adalah strategi tata kelola berkelanjutan. Yang pertama yaitu bisa menerapkan zonasi wilayah laut sesuai fungsinya, pengembangan ekonomi biru atau budidaya laut, ekowisata, energi terbarukan seperti ombak dan anjing laut. Yang ketiga ada edukasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil dengan kerjasama lintas sektor antar kementerian, swasta, dan masyarakat. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi, drone dan satelit untuk pemantauan lingkungan laut. Kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Studi kasus contoh konversi laut di Raja Ampat, pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, rehabilitas mangrove di Denmark dan Bali, pemberantas illegal fishing oleh Satgas 115. Peran masyarakat dan generasi muda: tidak membuang sampah ke laut, edukasi dan kampanye penyelamatan laut, mendukung produk-produk hasil laut yang berkelanjutan atau yang disebut eco-label, terlibat dalam riset dan konversi laut. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari presentasi ini, yaitu seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola lingkungan maritim secara terpadu dan berkelanjutan. Tata kelola yang efektif harus menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sinergi kebijakan, penegakan hukum, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan yang baik, Indonesia dapat menjaga kelestarian lingkungan maritim sebagai aset strategis nasional sekaligus memperkuat peran bangsa sebagai proses maritim dunia dan mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Rupanya kecil suaranya. Langsung ini, nanti di-cut. Udah nih.